Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini kita akan bahas, kalau seseorang sudah terbiasa dengan dia berbicara bohong, maka pola itu dia akan terus ada pola-pola berbohong. Dia pandai untuk terus berbicara dalam kebohongan, karena memang sudah dibiasakan dan sudah terbiasa dengan kebohongan. Jadi, pada saat dia pandai berbohong, maka yang ada di pikirannya secara psikologis, dia akan bisa membuat skenario-skenario yang sifatnya dadakan. Lain halnya kalau orang ini yang tidak terbiasa dengan kebohongan, maka pada saat diminta suatu pertanyaan, dipertanyakan kepada yang bersangkutan, dia tidak bisa menjawab dengan serta-merta karena dia tidak terbiasa dengan berbohong. Lain halnya dengan orang yang biasa berbohong. Pada saat dipertanyakan, maka dia akan cepat untuk bisa bereaksi, memutar otaknya untuk membuat skenario tentang kebohongan, tentang apa yang dipertanyakan, dan dia menjawab dengan kebohongan. Karena dia terbiasa dengan kebohongan. Inilah ciri-ciri orang yang memang sering berbohong. Tetapi dari sejago-jagonya orang yang pandai berbohong, ya, pasti ada celah-celah di mana dia akan ada jeda pada saat menjawab. Di mana ada jeda dia untuk berpikir. Sehingga apa yang dipertanyakan oleh seseorang untuk kebohongan dibuat skenario, maka dia akan berpikir sementara. Berpikir sementara, kemudian dipertanyakan lagi pertanyaan kedua dan ketiga, baru dia bisa mengungkapkan. Artinya apa? Dia butuh waktu untuk bisa berpikir. Pada saat dipertanyakan, pada saat dipresur, pada saat ditekan, maka dia untuk pertama akan tidak bisa menjawab. Kenapa tidak bisa menjawab? Karena dia sedang berpikir di situ, berpikir untuk menjawab apa skenario yang akan saya buat gitu. Inilah pas jagonya orang yang memang tukang bohong, orang yang pembohong, ya. Maka dia akan mencoba terus menggali. Pertanyaan pertama dia akan mengatakan saya tidak tahu. Maka pertanyaan kedua dan ketiga dia akan jawab setelah dia berpikir. Itulah orang yang pandai berbohong seperti itu. Skenario yang dia buat seperti itu. Nah, di kasus Subang, pada saat ada katakanlah saksi yang dipertanyakan oleh seseorang untuk suatu hal yang dilakukan oleh dirinya, kalau dia berbohong dan tidak berbohong akan sangat terlihat beda. Seorang saksi yang dipertanyakan oleh seseorang, baik itu sifatnya pertanyaannya lambat, medium, hard, dalam ketenangan, dalam penekanan, ya, maka akan sangat-sangat berbeda dan terlihat. Ya, pada saat diberikan pertanyaan secara penekanan, dia akan mencoba sekali lagi menjawab pertanyaan itu dengan kebohongan, dengan berpikir sementara, dan dia mencari skenario untuk bisa menjawab seperti itu. Dipertanyakanlah seorang saksi oleh seseorang seperti itu. Pada saat dia menjawab, katakanlah kronologis yang disampaikan adalah sama. Ya, kronologis yang disampaikan sama, tetapi yang disebutkan adalah orang yang berbeda. Maka kronologis yang disampaikannya itu ada jeda yang dilakukan. Ada jeda pada saat menjawabnya. Ada satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Lain halnya kalau dia memang tidak berbohong. Maka kalau dari segi kurva, maka kurva itu akan terus datar. Balance dari kurva itu. Kalau ada kurva, dia akan balance. Tetapi kalau pada saat dia berbohong, dia ada jeda dulu. Jeda apa? Untuk berpikir. Baru jalan lagi.
jalan lagi. Tapi kalau dia melakukan, dia melihat, dia melakukan, dia dan sebagainya ada di situ, maka dia tidak akan ada jeda. Ya, tidak akan jeda. 5-10 tahun ke belakang saya ingat tuh kejadian saya, misalkan saya begini. Saya punya kejadian waktu itu di daerah Geger Kalong. Kejadiannya saya datang ke rumah, kemudian saya begini, ada 5 orang, gini. Kejadian saya ya, 10 tahun yang lalu, bukan 10 malah lebih, 20 tahun yang lalu. Saya masih hafal sampai sekarang. Karena saya melakukan, saya ada di tempat, saya ada di TKP. Zaman-zaman Baung dulu saya, zaman-zaman saya Baung di salah satu kota di Bandung, saya pernah terjadi. Saya datang ke rumah, kemudian ketemu seseorang itu, terjadilah perdebatan, akhirnya kita bentrok, kemudian ada 5 orang turun dari atas, kemudian kita sempat fight di situ. Sampai sekarang saya masih hafal, itu 30-40 tahun ke belakang. Ya, saya masih ingat. Karena apa? Karena saya mengalami. Di kasus Subang, pada saat seseorang mengatakan bahwa saya, katakanlah misalkan ya, ada seseorang saksi yang mengatakan bahwa saya di suatu tempat begini dengan si ini disampaikan, tetapi ada jeda pada saat dipertanyakan, kenapa itu ngomong apa sih itu ke kamu, tapi dia tidak bisa menjawab. Berarti apa? Ada sesuatu hal yang dia tidak sampaikan karena dia berpikir dulu. Saya coba menggambarkan, misalkan begini. Si saksi ini mengatakan bla bla bla. Saya ada di sini bersama si ini. Pada saat ditanyakan bahwa apakah si ini yang kamu bicarakan, mengatakan apa sih kamu tidak bisa menjawab. Kenapa? Ada kemungkinan orang yang dia sebut bukan orang itu. Kronologisnya adalah sama, tetapi orangnya yang berbeda. Katakanlah ada 3 orang disebutkan sama si salah satu saksi. 3 orang ini disebutkan. Tetapi pada saat ditanyakan kepada 3 orang yang tersebut, apa yang dia sampaikan, dia tidak bisa menjawab. Karena tidak ada, bisa jadi memang tidak ada orangnya itu. Tidak mengatakan apa-apa karena bukan orangnya. Berarti ada kemungkinan orangnya adalah orang yang berbeda. Atau kronologisnya sama tapi orangnya berbeda. Bukan orang yang disebutkan, tetapi orangnya adalah orang yang lain. Inilah harus diwaspadai masalah keterangan saksi. Yang kita tidak bisa begitu saja mempercayai, tidak saja kita hanya bisa mengatakan bahwa ya walaupun dia mengatakan kronologisnya misalkan demikian. Kita harus bisa mengamati bagaimana pergerakan body language-nya, bagaimana tatapan matanya, bagaimana urutan katanya, bagaimana jeda-jeda dari katanya, jeda-jeda, ada untuk berpikir, ada tidak bisa menjawab. Kita jangan terlalu percaya terhadap apa yang disampaikan. Bisa jadi dia lagi mengarang bahwa sebenarnya orangnya bukan itu. Kronologisnya sama, tapi orang yang berbeda. Bukan orang itu. Inilah yang harus diwaspadai. Jangan terlena. Jangan sampai nanti jadi bumerang di belakang nanti. Pada saat mengatakan demikian, akhirnya bisa menendang balik. Kickback. Ini yang diwaspadai dan harus diwaspadai. Bagaimana kalau ada tendangan balik seperti itu? Akan lebih mantap pada saat yang bersangkutan mengatakan demikian, maka harus diperkuat. Harus ada penguatan. Harus ada pembanding atau penguat. Kalau tidak ada penguat, ini sangat berbahaya. Tunggal, cuma satu mengatakan, maka ini akan menjadikan bisa saja dia halu, bisa saja dia
ngocoblak tepara ruguh gitu kan, bisa saja seperti itu. Tapi kalau ada penguat, ada pembanding. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau tunggal, sedangkan yang dilawannya adalah lebih dari satu, dia ada 2, ada 3, ada 4, maka dia akan kuat. Karena ada pembanding mereka. Kalau satu tunggal dia mengatakan, siapa pembandingnya? Siapa penguat? Tidak ada. Ini yang akan jadi bumerang. Dan harus waspada terhadap ini semua. Keterangan saksi, kita harus waspada, jangan sampai nanti menjadikan tendangan balik kepada kita. Inilah kita cermati. Kebiasaan orang berbohong, maka selamanya dia akan terus berbohong. Pada saat dia akan jujur, maka akan susah untuk berkata jujur. Kebohongan itu akan menjadikan santapan dia. Kebohongan itu dia lakukan karena dia sudah terbiasa. Akan terlihat dari cara dia berbicara, akan terlihat dari cara body language dia berbicara, bagaikan dia duduk di atas bola. Ya, duduk di atas bola. Beda kalau duduk di atas kursi. Di atas kursi saya duduk diam. Tapi kalau duduk di atas bola, akan bergerak badannya begini. Ya, badannya akan bergerak begini. Tidak jelas. Saksi ini bagaikan duduk di atas bola. Siapakah dia? Jangan sampai terjebak dan jangan sampai jadi bumerang. Kasus Subang akan meledak. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.